Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana hari ini sehat ya? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, sebelum belajar mari kita membaca doa mulai. Doa selesai. Kita masuk ke materi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan ya. Minggu lalu kita belajar dengan fungsi kedudukan kementerian dan non-kementerian ya. Nah, kita selanjutnya dengan materi pertemuan ketiga dengan tujuan pembelajaran ya, menunjukkan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai wujud nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan, menunjukkan sikap tanggung jawab dan disiplin dalam nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan ya, menjelaskan sistem nilai Pancasila, menganalisis implementasi Pancasila, menampilkan sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan, menyusun laporan dan menyajikan hasil telaah tentang sistem nilai dalam Pancasila dan implementasi Pancasila, dan menerapkan sikap positif nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Oke, kita selanjutnya di sini ada sistem nilai dalam Pancasila. Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu rangkaian yang saling berkaitan antara nilai yang satu dan nilai yang lainnya. Di sini, sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik Pancasila sebagai nilai mengandung serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan. Kelima, nilai tersebut merupakan kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan, ya, mengacu kepada tujuan yang satu, Pancasila sebagai suatu sistem. Nah, di sini implementasi Pancasila, ya, terbagi menjadi tata nilai utama, yaitu ada nilai dimensi spiritual, yang dimana dimensi spiritual mengandung nilai Pancasila, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Nah, di sini terakhir dimensi institusional mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama dari dimensi tiga tersebut. Semuanya mengandung makna ya. Yang pertama spiritual. Bagaimana kita dekat terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kultural ya. Di sini bagaimana kita bisa membawa pandangan hidup bernegara dan sebagai falsafah negara. Dimensi institusional mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama yang menjadi cita-cita, tujuan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di sini ada nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, di sini makna nilai-nilai Pancasila diharapkan akan diperoleh makna yang akurat dan mempunyai nilai filosofis. Dengan demikian, penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Yang di sini yang pertama, sila pertama itu apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, coba kalian lihat tuh gambarnya. Apa yang dimaksud dengan gambar tersebut? Kalian analisis apa? Gambarkan. Menurut kalian sedang apa gambar tersebut? Apa maksudnya? Toleransi setiap beda agama. Oke, bagus. Nah, Ibu akan tambahkan di situ ya, pengakuan adanya kausa prima sebab pertama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa ya, menjamin penduduk untuk beragama masing-masing dan beribadah menurut agamanya ya, tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan meluk agama sesuai hukum yang berlaku. Bacakan, boleh Siska. Sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba amati gambar tersebut, apa maksudnya? Banyak sekali. Itu ya, adanya perbedaan adab kemanusiaan yang adil dan beradab di sini menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan, karena manusia punya sifat universal menyeluruh ya, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini juga bersifat universal, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif, yaitu perlu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat. Selanjutnya coba bacakan Tuti. Persatuan Indonesia. Oke, nilai sila Persatuan Indonesia bisa dilihat apa maksud dari gambar tersebut. Walaupun berbeda-beda kita bakalan satu, Bu. Oke, perbedaan tapi tetap satu. Oke. Jadi di sini walaupun kita berbeda, tapi kita harus mencintai tanah air kita, bangsa kita ya. Nah, di situ jadi harus adanya kerjasama, gotong royong ya, sama teman harus gotong royong ya. Sama-sama kita mewujudkan persatuan Indonesia. Begitu ya. Selanjutnya yang ke sila yang keempat, boleh bacakan Eis. Yang keempat, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ya, coba apa amati gambar tersebut, apa maksudnya? Adanya pemilihan umum ya. Iya. Sila keempat. Jadi di sila keempat itu dalam arti demokrasi dalam arti umum, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ya. Terus permusyawaratan artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama, dan di sini terjadi simpul yang penting itu mengusahakan putusan bersama secara bulat, jadi bersama-sama ya. Oke, selanjutnya ke slide kelima. Oke, Ibu bacakan ya. Ya, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini ada tambang ya, berarti maksud dari timbangan tersebut mana nih, setara tidak, timbangannya sama tidak, gitu kan, berarti dimasukkan tersebut adalah keadilan, merata tidak, gitu kan. Nah, yang dimaksud dari sila kalimat tersebut adalah kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Yang terakhir, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggulangan. Beres ya untuk materi, selesai untuk materi hari ini. Nah, ini ada tugas kelompok. Kalian nanti tulis ya, nanti Ibu akan kirim untuk dokumen ya, atau PowerPoint-nya Ibu akan kirim. Kalian pelajari lagi. Ini tugas kelompok, nanti dibagi kelompoknya dengan teman-teman di grup WhatsApp, nanti Ibu kirim. Sudah paham semua? Alhamdulillah paham, Bu. Oke. Ini cukup ya untuk hari ini. Jangan lupa tugas kelompoknya Ibu tunggu ya untuk mengevaluasi. Ya, Bu. Nah, oke, terima kasih. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Oke, Ibu tutup ya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.